Shalom teman-temanku semuanya, saya sangat senang bisa bersama dengan kalian pada saat ini walaupun kita terpisah jarak dan waktu. Rasanya kita seperti LDR ya. Kita tidak pernah bertemu sebelumnya, oleh karena itu saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Samuel Rusli. Saya hari ini akan membagikan sesuatu yang saya percaya adalah isi hati Tuhan untuk kalian bisa dengarkan. Dan saya percaya ini akan menguatkan kita semua. Karena ketika saya mempersiapkan message saya pada hari ini, itu juga sangat menguatkan saya. Dan saya percaya bahwa setiap kata-kata yang berasal daripada Tuhan itu adalah sifatnya untuk menguatkan iman kita. Apalagi itu adalah hal yang sangat kita butuhkan di tengah pandemi yang sangat mengganggu kebiasaan kita. So teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa mengikuti kami. Kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah, bertemu secara online, itu semua karena Engkau ya Bapa. Kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu dan hadirat-Mu tidak dibatasi oleh media manapun. Kami percaya ketika firman ini diucapkan dan keluar dari mulut hamba-Mu, ada kuasa yang juga sampai ke dalam hati setiap teman-teman yang mendengarkan message pada hari ini. So Father God, kami membebaskan Engkau untuk beracara pada hari ini. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. And everything is about You. It's all about You. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan mengubahkan kami menjadi lebih baik setiap harinya. We love You, we honor You, we praise You, and in Your name only we pray. Hallelujah. Amen. Teman-teman, sebelum saya mau berbicara, sebelum saya mau membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dewasa ini kita sedang mengalami banyak hal-hal yang betul-betul di luar dari prediksi kita. Kita tidak pernah memprediksi adanya pandemi corona seperti ini. Kita tidak pernah membayangkan kalau kita harus dikarantina di rumah, kita harus mengalami yang namanya PSBB, di mana kita akhirnya tidak bisa bertemu dengan teman-teman, kita nggak bisa nongkrong, bahkan kita tidak bisa bekerja. Itu adalah hal yang paling sulit diterima. Saya mengerti itu. Kenapa? Saya pun demikian. Saya adalah seorang musisi, saya juga pembicara, saya membagikan firman, tetapi pekerjaan utama saya adalah seorang musisi, teman-teman. Sudah beberapa bulan saya sudah tidak bekerja karena beberapa event harus di-cancel karena adanya karantina disebabkan oleh corona ini. Jadi akhirnya saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa manggung. Dan itu cukup membuat saya resah, cukup membuat saya khawatir. Itu adalah hal yang normal. Kalau misalnya kita dihadapkan pada suatu hal yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, kita mengalami itu di dalam waktu yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Itu sangat mengkhawatirkan kita. Bahkan di level tertentu kita bisa mengalami yang namanya anxiety. Karena ada insecurity berlebihan. Dan kita terlalu mikir hal-hal yang sebenarnya belum terjadi, tetapi kita takut itu akan terjadi. Dan biasanya pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang buruk yang berada di kepala kita. Dan itu sangat mudah di-trigger dalam keadaan sulit seperti ini. Anxiety adalah suatu hal yang sangat normal terjadi di tengah pandemi corona ini. Apalagi banyak sekali teman-teman yang harus berhenti bekerja seperti saya. Ataupun ada teman-teman yang, ada beberapa adik-adik rohani saya yang harusnya tahun ini mereka graduate. Mereka harusnya bersama teman-teman mengalami graduation dengan hari terakhirnya mereka di sekolah. Akhirnya tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena adanya karantina ini. Ada dari mereka yang sedih, ada dari mereka yang galau. Ada banyak sekali emosi yang bercampur. Dan di tengah-tengah uncertainty seperti ini, di tengah-tengah ketidakpastian keadaan seperti ini, keraguan-raguan muncul. Dan seringkali kita memberi makan rasa takut dan keraguan-raguan itu secara berlebih sampai akhirnya menjadi anxiety. So message saya pada hari ini saya beri judul Anxiety in Uncertainty. So teman-teman, hari ini saya berharapkan untuk kita untuk sejenak saja kita membuka handphone kita hanya untuk membuka firman, tidak untuk membalas WhatsApp, karena kita mencoba untuk menghargai firman Tuhan dan kita menghargai dan kita menghormati hadirat Tuhan. So if you guys with me, let's take your Bible out dan kita sama-sama buka di Matius 14 ayat 25 sampai 31. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 31.
Itu sana ada yang belum buka tuh, ada yang masih nonton. Kamu pikir sih tidak bisa lihat kamu? Tentu tidak bisa. Tapi ayo dong, dibuka dong. Dibuka Alkitabnya atau smartphone-nya dibuka, kita baca sama-sama. Yang sudah dapatkan ayatnya bilang wuhu di rumah dengan kencang. Wah, itu ada yang teriak tuh. Kita sama-sama buka. Di Matius 14 ayat 25 sampai 31, Alkitab bilang begini. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi ini situasinya lagi ada angin ribut nih ya. Tiba-tiba lagi angin ribut, Yesus datang sambil berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Teman-teman, ini adalah suatu cerita yang sangat ikonik. Ini adalah suatu cerita yang kita sudah dengarkan dari kita masih sekolah minggu. Ini adalah cerita tentang ternyata bukan cuma Tuhan Yesus yang berhasil jalan di atas air, melainkan ada satu orang muridnya yang bernama Petrus yang berjalan di atas air. Teman-teman, konteksnya seperti ini. Ketika itu Yesus habis memberi makan 5.000 orang dan akhirnya mereka sedang dalam perjalanan untuk menuju perjalanan Yesus berikutnya. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka, di tengah-tengah mereka menuju ke destinasi berikutnya, mereka diterpa oleh angin ribut. Angin yang sangat kencang menerpa mereka. Sampai mereka ketakutan dan di tengah mereka mengalami angin ribut itu, apa yang Yesus lakukan? Dia berjalan di atas air, teman-teman. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air, respon pertama kali mereka apa? Itu hantu. Mereka langsung bilang bahwa itu hantu. Mereka melihat Yesus sebagai sesosok hantu. Isn't it strange? Apakah itu aneh? Ya, karena mereka melihat Yesus jalan di atas air. Mereka tidak pernah melihat itu sebelumnya dan bukan manusia yang bisa berjalan di atas air. But notice this. Sebelum mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka sudah melihat Yesus melakukan mujizat. Jadi image Yesus di mata mereka adalah seseorang atau sesosok nabi yang bisa melakukan mujizat yang bersifat kebaikan, memberi makan 5.000 orang. Mereka tidak pernah melihat sisi Yesus di mana dia berjalan di atas air. Itu adalah suatu hal yang mereka tidak duga. Tidak bisa mereka prediksi bahwa Yesus akan jalan di atas air. Teman-teman, seringkali dalam kehidupan kita ketika Tuhan bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi kita merasa itu bukan Tuhan. Ketika kita melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita dan tidak dibungkus dalam suatu bungkusan yang menarik, yang indah dan enak didengar atau sedap dipandang, kita merasa itu bukan Tuhan. But notice this, teman-teman. Di Roma 8 ayat 28 bilang kalau Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu ini berbicara tentang apa, teman-teman? Tuhan bekerja baik di dalam situasi yang tidak enak maupun yang enak. Tuhan ada di dalam kedua situasi itu. Mengapa? Karena kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan apa yang bisa Tuhan lakukan untuk manusia tidak dibatasi oleh keadaan kita, tidak dibatasi oleh realita kita, dan tidak dibatasi oleh masalah kita. Justru di dalam masalah itu, kemuliaan Tuhan muncul. Dan justru di dalam masalah-masalah ataupun masa sukar yang kita alami, di situ justru seringkali kita bertemu dengan Tuhan, teman-teman. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. So notice this. Kadang-kadang ketika packaging yang kita harapkan itu tidak sesuai, kita merasa itu bukan dari Tuhan. Itu normal. Kita tidak bisa memprediksi Tuhan. Tentu, karena kalau Tuhan bisa kita prediksi, maka dia bukan Tuhan. Orang lain aja pergerakannya tidak bisa kita prediksikan. Kita tidak bisa mengetahui orang ini maunya apa sih, atau orang ini sedang ada apa di pikirannya. Manusia pun tidak bisa kita prediksi, apalagi Tuhan.
Seringkali di dalam kondisi seperti ini kita menolak untuk percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah taruh di kepala kita bahwa oh kalau Tuhan pasti begini. Oh Tuhan kan baik, jadi dia tidak mungkin mendatangkan A, B, C, D. Itu adalah iman yang salah. Teman-teman, iman timbul karena pendengaran kita akan firman Tuhan. Jadi kalau ada rasa percaya diri yang berlebih terhadap sesuatu, atau rasa percaya yang berlebih terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan frekuensi atau dengan value-nya Tuhan, selidiki kembali, mungkin itu bukan iman, itu nekat. Karena kalau itu iman, landasannya apa? Firman Tuhan. Ketika murid-murid melihat Yesus, sangat berbeda dengan apa yang mereka pernah lihat sebelumnya. Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang berkhotbah di bukit dan segala macam. Mereka melihat sosok Yesus yang berbeda di tengah masalah. Respon mereka mengira itu hantu. Mereka lupa bahwa kedaulatan Yesus tidak terbatas oleh badai yang mereka alami di perahu itu. Kita selalu berdoa. Kita selalu minta sama Tuhan untuk Tuhan campur tangan dalam kehidupanku. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu. Tuhan, keuanganku. Tuhan, emosiku Bapak gak bisa dikontrol. Tuhan, aku takut menghadapi corona. Tuhan, aku takut aku gak dapat pekerjaan. Seringkali kita berdoa seperti itu. Lalu apa yang kita dapatkan bukan jawaban, melainkan keadaan. Mengapa? Karena Tuhan mau mengajarkan kita sesuatu. Bagaimana caranya kita yang selalu berdoa, Tuhan aku mau supaya terlepas dari masalah emosionalku. Bagaimana cara kita bisa terlepas dari situ kalau kita tidak dipertemukan dengan orang-orang yang bikin emosi? Benar gak? Kita tidak bisa melatih diri kita untuk mengontrol emosi kita. Kita dipelihara sama Tuhan, tetapi kita tidak dimanjakan sama Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Kita dipelihara sama Tuhan, tetapi kita tidak dimanjakan sama Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan, aku mau financial breakthrough. Lalu Tuhan mungkin akan memberikan godaan-godaan yang banyak di online shop supaya kita bisa melatih diri kita untuk tidak berbelanja. Mungkin itu hal yang simple dan mungkin lucu, tetapi itu relevan. Itu yang kita alami, itu yang kita lewati. Ketika kita bilang, Tuhan, aku mau mengalami Engkau lebih lagi Tuhan, terjadilah corona. Kita minta untuk mengalami Tuhan lebih. Tetapi di masa seperti ini, apakah kita mau untuk mengalami Tuhan? Mungkin tidak lagi jawabannya. Karena kita sudah lebih sibuk untuk mencari hal-hal yang lebih instan sifatnya, lebih cepat sifatnya untuk bisa memberikan rasa tenang kepada kita. Tetapi kita lupa bahwa apa yang kita alami sekarang ini adalah masa pelatihan kita untuk menjadi murid-murid Yesus, pejuang-pejuang Kristus yang luar biasa. Justru di tengah pandemi seperti ini teman-teman adalah saat yang paling indah untuk kita bertemu dengan Tuhan. Daud ketika dikejar oleh anaknya sendiri, dia lari ke padang gurun dan apa yang dia lakukan? Dia mencari wajah Tuhan. Tuhan adalah tempat pelarian pertama Daud ketika dia mengalami masalah teman-teman. Notice this, seberapa sering dari kita ketika kita mengalami ketidakpastian atau mungkin kita takut akan masa depan kita, atau mungkin kita sedang ragu-ragu akan pekerjaan kita, apa hal pertama yang kita cari? Apakah Tuhan? Apakah hikmat yang datangnya daripada Tuhan? Atau mungkin kita mencari jalan pintas yang cepat yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Itu adalah pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri. Mungkin kita berpikir, Tuhan, aku ini melayani Tuhan. Aku setiap minggu ke gereja bahkan melayani Tuhan. Kalau ada ibadah 1 sampai ibadah 4 aku pelayanan. Tetapi kenapa di tengah corona seperti ini, justru aku mengalami hal yang lebih berat lagi mungkin daripada teman-temanku. Gak adil Tuhan. Notice this. Ketika murid-murid ini bersama dengan Yesus berada di kapal, mereka mengalami angin ribut. Oke? Respon mereka adalah ketakutan. Aneh. Kenapa saya bilang aneh? Karena beberapa murid Yesus adalah nelayan. Mereka sudah terbiasa menghadapi badai karena mereka kerjanya di lautan.
Kalau nelayan saja bisa sampai ketakutan menghadapi badai seperti itu, berarti badainya besar banget. Berarti badai itu lebih dari biasa. Berarti badai yang dialami ini betul-betul tidak pernah dia alami sebelumnya, tidak pernah diprediksi sebelumnya. Bahkan sebagai seorang nelayan pun dia bisa takut. Artinya dia tidak pernah memprediksi kalau aku akan berhadapan dengan badai seperti ini. Ketika kita sebagai manusia terus mengalami masa-masa sukar yang levelnya biasa aja, kita tidak akan mengalami naik level. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah melewati ini dan kita bisa melewatinya lagi. Kalau anak kecil yang tadinya bisa makan bubur, ketika giginya tumbuh terus dimakan bubur, dia tidak akan belajar ngunyah. Walaupun untuk belajar ngunyah butuh effort yang lebih lama. Kita akan terus menjadi orang Kristen yang kerdil kalau kita tidak pernah mengizinkan diri kita untuk mau diproses lebih sama Tuhan. Dan aku bisa bilang gini teman-teman, justru dalam masa proses yang gak enak ini adalah saat-saat yang paling indah untuk kita bisa bertemu sama Tuhan. Untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, kita bergandengan erat dengan Tuhan. Ketika kita mau mengalami Tuhan lebih, opsinya adalah kita mau atau kita tidak. Tuhan mau nunjukin sama kita begini teman-teman. Dengan semua kemampuan kita sebagai manusia, sepintar apapun kita, tetap ada batasnya. Kita manusia teman-teman. Mungkin kita selalu pikir kita bisa. Mungkin kita selalu pikir kita hebat. Mungkin kita selalu pikir kita kuat dan kita mampu. Tetapi ketika ada hal-hal yang uncertain seperti ini, yang tidak pasti seperti ini, itu adalah masa di mana Tuhan kasih lihat sama kita bahwa you are still a human being, you need me. Kalian butuh Tuhan. Pandemi yang membuat kita takut akan masa depan kita, yang membuat kita ragu-ragu akan masa depan kita adalah pengingat kembali. Untuk kembali kasih tahu sama kita bahwa hey, lo butuh Tuhan. Kita gak bisa sendiri teman-teman, kita butuh Tuhan. Kamu mau bersandar sama siapa di tengah pandemi seperti ini? Teman-temanmu? No. Mereka juga mengalami hal yang mungkin lebih sulit dari kita. Mungkin. Tuhan adalah tempat perlindungan paling aman yang kita miliki. Teman-teman, hidup kita ini adalah pertandingan. Makanya kalau misalnya ada keluarga atau kerabat kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan, biasanya di ayatnya kalau misalnya di rumah duka itu ada ayat yang tulisannya kayak gini. Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Biasa ada itu kalau nggak salah ayatnya di mana itu Rasul Paulus yang tulis. Hidup kita ini bertanding teman-teman. Kalau ada kata bertanding itu berarti ada lawannya. Lawannya siapa teman-teman? Ya bisa saja lawan iblis. Tetapi ada hal yang kita sering lupakan bahwa dia juga adalah lawan kita. Lawan kita adalah insecurity, anxiety, rasa ketakutan kita yang berlebih sama masa depan kita mungkin. Dan musuh terbesar kita adalah ketika iman kita diguncangkan sama keadaan yang terjadi. Kita takut. Kita sukar untuk percaya sama Tuhan di masa sulit. Dan kita sedang bertanding melawan itu. Kita sedang bertanding melawan insecurity kita yang membuat kita bertanya-tanya, apakah benar aku aman di dalam tangan Tuhan? Ketika kita mempercayai janji Tuhan yang itu, terjadi hal seperti ini dan akhirnya kita kembali termakan oleh buayan kata-kata yang terjadi di dalam kepala kita yang mulai melemparkan omongan-omongan palsu, kebohongan yang mengintimidasi kita dengan pertanyaan seperti, lo yakin Tuhan lu berkatin lo? Lo yakin keuangan lu bisa pulih setelah ini? Lo yakin lu masih bisa kerja? Lo yakin besok lu tahu mau makan apa? Kita diserang oleh kebohongan itu teman-teman. Notice this teman-teman. Kesusahan yang kita alami itu melatih dua hal. Iman kita dan respon kita. Yang terjadi dewasa ini adalah masa pelatihan kita untuk melatih dua hal. Iman kita di dalam situasi sukar dan respon kita terhadap situasi sukar.
Dua hal ini sangat penting teman-teman. Oleh karena itu kita perlu berlatih. LeBron James menghabiskan waktu kurang lebih 90 jam dalam waktu 1 minggu kalau mau bertanding. Dan yang dia lakukan adalah apa? Nge-gym dan basketball drills. Basketball drills itu adalah pelatihan yang dilakukan oleh pemain basket dengan cara apa? Mereka bertanding basket dengan teman-temannya sendiri. Jadi mereka melatih hal yang akan mereka pertandingkan nanti. Kita sedang dilatih untuk menjadi kuat karena arena pertandingan kita itu sedang melawan musuh-musuh yang menyerang iman kita, menyerang logika kita, dan yang paling penting menyerang hati percaya kita sama Tuhan. And notice this teman-teman, kita mungkin sedang berada di posisi kita rasa kita kalah, kita rasa kita berada di bawah, kita rasa kita sudah termakan oleh kata-kata sampai aku udah gak tahu lagi, kayak ini keadaanku udah terpuruk. Keadaanku sudah betul-betul berada di bawah. Sampai kita mau nangis pun air mata udah habis. It's okay. Air mata dan keringat adalah bagian yang berharga dari latihan. Dan air mata dan keringatmu ditampung di kirbatnya Tuhan. Air matamu tidak pernah sia-sia. Tetes air matamu berharga buat Tuhan. Dan semua yang kamu lakukan di masa sukar ini tidak pernah lepas dari matanya Tuhan, teman-teman. Respon yang keluar dari dalam diri kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Di masa sulit seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Respon apa yang harus kita lakukan? Aku akan tutup dengan 3 poin ini. Respon yang harusnya kita lakukan di masa sukar ini. Sebelum saya lanjut ke 3 poin ini, saya kasih tahu sama teman-teman bahwa 3 hal ini mungkin adalah 3 hal yang paling susah. Mungkin adalah 3 hal yang paling penuh pergumulan untuk dilakukan. Tetapi saya percaya teman-teman, ketika respon ini kita lakukan dengan rasa penuh percaya dan rasa ingin yang besar sekali untuk melakukannya, saya percaya kita bisa melewati ini sama-sama dengan Tuhan, teman-teman. Ada 3 poin yang saya mau bagikan. 1, respon yang kita harus lakukan dalam hal ini adalah mengucap syukur. Dalam situasi sulit, mengucap syukur. I know it's very hard. Mungkin ada beberapa dari kalian yang jadi akhirnya, ini orang ngomong apa sih? Dia gak tahu apa, gue gak bisa makan. Masa gue gak bisa makan, gue mengucap syukur? Teman-teman, nih, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, begitu dia menengadahkan tangan dan mukanya ke atas, yang dia lakukan apa? Dia mengucap syukur. Kita baca di Matius 14 ayat 19. Ayo, itu yang handphonenya udah ditaruh, ambil lagi, kita buka kitabnya yuk. Matius 14 ayat 19 ini tepat berada di atas sebelum Yesus berjalan di atas air, teman-teman. Matius 14 ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, jadi ada anak kecil yang kebetulan bawa bekal waktu mau mendengarkan Yesus khotbah. Dia bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, aku cuma punya 2 ini, aku cuma punya 2 ikan dan 5 roti. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Kadang-kadang mujizat tidak terjadi atau belum terjadi karena kita tidak mengucap syukur. Kita belum mengucap syukur. Kita jarang membuka hati sama Tuhan. Yang kita lakukan selalu buka tangan sama Tuhan. Kita selalu berdoa, berlutut, menangis. Yang kita panjatkan apa? Request. Kita pikir Tuhan Yesus itu sebagai apa? Vending machine. Yang kalau kita masukin duit keluar minuman. Yang kalau kita ucapkan berkat atau kalau kita ucapkan doa request sama Tuhan pasti langsung dijawab. No. Mengucap syukur itu adalah hal yang harus dilatih. Di dalam Pengkhotbah 3 yang judul perikopnya ada masa di dalam segala sesuatu. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk ada waktu untuk marah, ada waktu untuk ada banyak sekali
waktu untuk segala hal di dunia ini. Tetapi cuma ada satu hal yang tidak dibahas di pengkhotbah 3 itu, yaitu mengucap syukur. Artinya apa teman-teman? Di dalam segala situasi kita harus mengucap syukur. Kalau kita lagi kaya raya dan kita mengucapkan syukur, mungkin kita bisa membuat kata-kata paling indah yang kita bisa ke Tuhan. Mungkin kita bisa mengucapkan syukur dengan kata-kata yang paling puitis yang kita bisa sama Tuhan. Tetapi kalau kita lagi berada di situasi seperti ini, masih bisakah kita mengucap syukur dengan indah seperti itu? Mengucap syukur dengan kata-kata puitis itu sebenarnya tidak perlu teman-teman. Kita hanya perlu mengucapkan syukur sesuai dengan kejujuran dan perasaan yang kita rasakan. Kalau kita bingung mau mengucap syukur apa, mulai dengan ini teman-teman. Tuhan, aku mengucap syukur, aku masih bisa hidup. Kalau sampai saat ini aku masih bisa tarik nafas Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu. There is always something that we can say grace on. That we can be thankful for. There is always something. Kita tidak tahu besok kita masih bisa bangun atau tidak. Jadi kalau besok pagi kita masih bisa bangun, artinya apa? Tuhan masih pelihara kita. Dan artinya apa teman-teman? Tuhan masih mau kita melakukan hal besar di dalam namanya dan untuk namanya. Yang kedua, respon yang harus kita lakukan di masa sukar apa? Lakukan yang terbaik. Apa itu lakukan yang terbaik? Ikuti aturan pemerintah. Makan yang teratur, istirahat yang cukup. Ketika kita tahu bahwa COVID-19 ini bisa bisa menyerang kita ketika kita mengalami penurunan daya tahan tubuh. Minumlah vitamin, makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna. Istirahat yang cukup supaya apa? Daya tahan tubuh kita membaik. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Lakukan bagian kita, and the rest is God's. Lakukan yang paling baik yang bisa kita lakukan, maka sisanya adalah kendalinya Tuhan. Kalau pemerintah bilang jangan keluar-keluar, jangan. Kalaupun memang harus banget keluar, ya bawa hand sanitizer, pakai masker, kalau perlu pakai sarung tangan segala macam. Kita protect diri kita. Jangan mencobai Tuhan. Seperti aku udah bilang tadi, kalau misalnya aku beriman, aku nggak bakal sakit, nggak usah lah pakai masker gini. Itu bukan iman teman-teman, itu nekat ya. Jadi kalau sakit jangan salahin Tuhan, karena kamu yang nekat, kamu dengar-dengaran. Oke? Jadi yang pertama adalah mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Alkitab juga bilang kok, lakukan yang terbaik sama seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Artinya apa teman-teman? Lakukan yang paling baik yang kita bisa lakukan dengan cara seperti kalau kita lagi lakukan untuk Tuhan atau Bapa kita di surga. Lakukan yang terbaik. Karena kalau kita menghargai diri kita sedang menghargai, kita sedang memelihara baiknya Tuhan. Teman-teman. Yang terakhir, ini yang paling susah mungkin. Makanya saya karena ini paling, ya jadi gini. Yang nomor 1 itu mengucap syukur tuh tingkat kesusahannya 50 lah. Lakukan yang terbaik itu tingkat kesulitannya mulai 70, karena panggilan-panggilan nongkrong kan udah mulai agak-agak sedikit menggoda ya teman-teman. Nah, yang ketiga ini yang paling susah. Percaya. Ini adalah satu kata-kata yang sangat menakutkan. Di tengah pandemi ini kak, lo suruh gue percaya. Apa yang mau gue percaya kak? Gue makan aja susah. Teman-teman, kita buka di Lukas 12. Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Alkitab bilang begini. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Gue suka banget sama ayat ini teman-teman. Ini adalah apa? Ini adalah janji yang mengandung kepastian. Yesus sendiri yang bilang kalau udah, gak usah takut soal apa yang kamu mau makan sama minum. Kenapa? Gini, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Teman-teman, Bapa kita yang baik itu tahu. Teman-teman ini butuh makan, butuh minum, butuh uang. Kita butuh untuk hidup teman-teman.
Bapa kita tahu dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu. Ketika pikiran kebohongan sudah mulai menyerang, baca ayat ini, Lukas 12 ayat 30. Akan tetapi Bapamu tahu. Seorang Bapa yang baik pasti menyediakan makanan di meja untuk anaknya. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Kalau Tuhan Yesus, kalau Bapa kita di surga, ya, melihat anak-anaknya kelaparan, dalam tanda kutip ya, Bapa mempermalukan diri sendiri. Tidak mungkin Bapa membiarkan kita kelaparan, teman-teman. Kita dipelihara. Ini adalah janji. Sifatnya ya dan amin. Ditutup dengan ayat ini. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Kenapa disuruh mencari kerajaannya? Karena kerajaannya itu adalah tempat di mana Yesus berdaulat. Tempat Yesus berdaulat itu juga sama dengan apa? Firman. Kata-kata firman dari Yesus itu adalah Yesus sendiri. Semua firman Yesus itu bersifat janji, bersifat pasti, dan ada Yesus di dalam setiap firman. Jadi ketika Yesus bilang carilah dahulu kerajaannya apa? Supaya apa? Supaya iman kita dibangkitkan dari firman yang kita baca. Supaya di tengah masa sulit seperti ini kita tahu bahwa ada jaminan di dalam Yesus. Jaminan yang mengatakan bahwa kita gak perlu takut akan apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum. Karena semuanya sudah aman di dalam tangan Bapamu. Karena kamu tidak akan dibiarkan merana, kelaparan, dan terlantar. Bapa pelihara. Burung-burung bakung di udara burung-burung di udara, bunga bakung yang tidak melakukan apa-apa. Tuhan pelihara. Masakah kita yang adalah anak, biji matanya Tuhan, dibiarkan kelaparan? Tidak mungkin, teman-teman. So hari ini aku percaya bahwa kita kembali diingatkan bahwa ketika ada anxiety mulai menyerang isi kepala kita, di tengah-tengah ketidakpastian ini, kita bisa bilang bahwa tidak, Bapakku pelihara aku gak perlu khawatir, karena aku aman di dalam tangan Bapakku. Kita buka di ayat terakhir, dan aku akan tutup dengan ayat ini. Roma 5. Roma 5 ayat 3-5. Alkitab bilang gini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wow. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, faith. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, teman-teman, maksudnya supaya kita bisa tahan uji di dalam segala situasi. Jangan sedikit-sedikit kita memilih untuk lari dari Tuhan. Sedikit-sedikit kita mau menjauh dari Tuhan hanya karena ada masa sukar yang kita alami. Mungkin ada beberapa dari kita yang saat ini sedang sangat jauh dari Tuhan. Karena kita mungkin sudah tidak lagi menemukan alasan untuk mencintai Tuhan di tengah masa sukar ini. Teman-teman, tidak pernah ada kata terlambat. Lari kepada Bapa. Bapa menunggu kamu di depan rumah. Dan ketika kamu dilihat oleh Bapamu berdiri dan berlari mendapatkan kamu. Dia akan menggendong kamu bahkan lebih tinggi dari kepalanya. Dia adalah Bapa yang sebaik itu, teman-teman. Dan ketika kita tahan uji di dalam segala situasi dan kondisi, itu untuk membawakan kita kepada pengharapan kita. Di dalam siapa? Yesus. Pengharapan di dalam Kristus Yesus, teman-teman. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya cuma satu. Untuk membawa kesadaran bahwa pengharapan kita hanya dalam Yesus. Aku akan berdoa buat teman-teman semuanya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sudah sangat jauh dari Tuhan. Sengaja mungkin jauh dari Tuhan. Karena kita merasa ngapain sih? Kehidupan gue juga gak enak. Gue udah pelayanan lama-lama tetapi lihat sekarang gue makannya susah. Taruh tangannya di dada yang merasa seperti itu. Yang merasa butuh dikuatkan atau didoakan. Taruh tangannya di dada. Gak usah malu. Tuhan suka dengan keterbukaan, kejujuran. Taruh tangan di dada teman-teman dan ikut saya berdoa. Bapa,
terima kasih. Karena perbuatanmu ajaib. Aku mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi kalau aku masih bisa bernafas sampai saat ini. Itu simply because of your goodness. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, semuanya tetap berada di bawah kendali-Mu. COVID-19 tidak bisa mengontrol kuasa-Mu, tetapi kuasa-Mu lah yang bisa menang di atas COVID-19. Kami tidak perlu takut akan apapun. Kami tidak perlu ragu akan apapun. Karena ada Bapa yang baik menjaga kami. Kami aman di dalam tangan Bapa. Ampuni kami kalau kami lari menjauh daripada-Mu. Bukan lari mendekat di masa-masa seperti ini. Kami mau kembali mendapatkan hati-Mu Tuhan. Kami mau kembali ke dalam pelukan-Mu yang seperti rumah nyamannya. Dan kami percaya Bapa, di dalam di dalam tangan-Mu, di bawah sayap-Mu kami aman. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya sekali bahwa apapun yang akan terjadi di depan sana nanti, semuanya akan mendatangkan kebaikan sesuai dengan hati-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa kami selalu berada di dalam hati-Mu. Mata-Mu selalu tertuju kepada kami. Karena secinta itu Engkau kepada kami. So Father God, thank you. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Firman-Nya sudah selesai, tetapi pekerjaan-Mu kekal selama-lamanya. We love you, we honor you, we praise you. And in your name we pray. Hallelujah. Amen. Teman-teman, aku sama Rusli, dan itu message saya pada hari ini. Aku percaya bahwa itu dari Tuhan, karena aku sangat diberkati. Dan semoga teman-teman semua diberkati. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan.